Sudah anak-anak disiapkan semua perlengkapannya ya, dari buku, pulpen, pensil, buku-buku paket, Ya, buku Bu. yang lainnya ya. Juga aman di Bibi. Kepencet, Bu. Ya, sudah. Kita mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, memohon agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar, kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, tidak ada halangan yang berarti dari proses awal sampai akhir pembelajaran nanti. Ayo, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Uri sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, Bu. Sama-sama. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik dan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Tetapi tetap anak-anak jangan sampai kita mengabaikan protokol kesehatan. Jadi meskipun keadaan kita sehat, tetap harus menerapkan 5M. Apa saja anak-anak 5M? Memakai masker, menjaga jarak, Menjaga tangan, Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, mencuci tangan. Yang kelima, Membatasi mobilitas. iya, mencuci tangan pakai sabun tadi ya, Bu Guru Terus sekarang ada yang tidak masuk anak-anak? Ada yang tidak masuk teman-temannya? Ini Bu Guru lihat di chat masih ada yang belum absen ya. Supaya kita bisa lebih dekat lagi, Bu Guru ingin mengabsen kalian satu persatu ya. Abiyu ada? Nggak ada. Adis? Ada, Bu, Abiyu, Bu. Ada ya. Adis? Tidak ada. Ahmad Nabil? Ada, Bu. Ada. Akbar? Arya Sabil? Ada, Bu. Ada. Astrid? Ada, Bu. Aurel? Aurel ada? Ada, Bu. Ada. Bunga? Bunga ada, Bunga? Dina? Ada, Bu. Disfa? Ada, Bu. Dwi Fajar? Elsa? Fatir? Hadir, Bu. Felix? Ada, Bu. Ilham? Ada, Bu. Indi? Ada, Bu. Jasmine? Ada, Bu. Jihan ada? Ada, Bu. Kevin? Kirani? Ada, Bu. Laura? Ada, Bu. Jitni? Tidak ada. Mas Likatul? Ada, Bu. Ya. Aldi? Ada, Bu. Muhammad Bangun?
Tidak ada. Tidak ada. Fajril? Habibi? Hadir, Bu. Najwa? Hadir. Hadir, Bu. Raka? Ada, Bu. Riang? Ada, Bu. Rijal? Tidak ada ya. Ruri? Ada, Bu. Salsabila? Ada, Bu. Satrio? Tidak ada. Ya, Septia? Hadir, Bu. Hadir. Nah, anak-anak, sudah gugur absen satu persatu. Ini ada yang berkumpul bersama teman-temannya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya, Bu. Oh iya. Nah, sip. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru punya video motivasi untuk kalian. Nanti silahkan diambil pelajaran apa yang bisa kalian petik dari video motivasi ini, anak-anak. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, ya. Sudah anak-anak, sudah diamati video motivasinya tadi? Sudah. Sudah. Kira-kira apa yang bisa kalian petik dari motivasi tadi anak-anak? Bersama tim kita Pentingnya kerjasama. Pentingnya kerjasama. Terus tadi ada yang bilang apa? Bersama tim bagaimana? Bersama tim kita bisa melawan masalah besar. Nah, bersama tim bisa kuat, bersama tim bisa melawan masalah besar. Nah, jadi dalam pembelajaran kita kan belajarnya secara berkelompok anak-anak. Bersama tim, maka nanti kalian bisa menyelesaikan semua masalah yang akan diberikan pada kelompok kalian. Jadi sesama tim harus saling bekerja sama agar bisa menyelesaikan masalah. Nah, hari ini anak-anak kita mempelajari materi tentang menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Masih ingat anak-anak minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Mempelajari pola bilangan. Iya. Hari ini kita juga mempelajari pola bilangan sama dengan minggu lalu. Tapi minggu lalu kita mempelajari materi Ayo, siapa yang masih ingat? Kita mempelajari apa? Dari suatu barisan bilangan. Ya, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Ada banyak manfaat yang kita peroleh ketika kita mempelajari materi pola bilangan anak-anak. Di antaranya adalah kalau kita mengamati nomor rumah, itu menerapkan pola bilangan ganjil dan genap, sehingga bisa memudahkan kita dalam mencari nomor rumah seseorang. Yang kedua, pola bilangan konfigurasi objek ini juga diterapkan pada
bidang industri, yaitu untuk membuat pola batik ataupun membuat anyaman, tas, ya, itu ada yang pola-polanya. Terus berikutnya ada juga yang memanfaatkan pola bilangan ini pada cheerleaders, formasi cheerleaders. Kalau kalian lihat dari formasi atas sampai bawah, itu kan penarinya atau cheerleadernya 1, 2, 3 dan macam-macam pola yang dibentuk. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, melalui pembelajaran model problem based learning dengan menggunakan media pembelajaran PPT, Jimit, WA, dan video pembelajaran yang sudah Bu Guru bagikan kemarin, peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat bekerja sama dalam kelompoknya. Serta yang pertama, kalian dapat menunjukkan rasa syukur kalian dengan berdoa secara khusyuk dan juga menghayati ajaran agama yang kalian anut dengan menjawab salam secara lengkap dan sungguh-sungguh. Yang kedua, nanti kalian akan menentukan pola bilangan garis lurus, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga Pascal, dan pola bilangan Fibonacci. Yang ketiga, kalian nanti akan menggeneralisasi pola konfigurasi objek menjadi suatu persamaan. Dan yang keempat, nanti kalian diharapkan mampu menentukan suku selanjutnya dari pola barisan konfigurasi objek dengan tepat. Nah, ini materi kita anak-anak. Saya bagikan lewat. Nah, sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Ada yang tahu apa itu konfigurasi objek anak-anak? Sekumpulan objek dengan pola tertentu. Ya, konfigurasi objek ini bisa berupa sekumpulan objek dengan pola atau aturan tertentu, ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya tadi sudah. Nah, materi kita ini ada pola bilangan ganjil, genap, persegi, persegi panjang, segitiga Pascal, Fibonacci, ada pola bilangan garis lurus, ya. Nanti kita akan menentukan persamaannya. Kurang besar anak-anak? Tidak, Bu. Oh, tidak, ya. Terus, nah ini penerapannya tadi yang sudah Bu Guru sampaikan. Pada batik Sidomukti, tas, formasi cheerleaders, ya, perumahan. Nah, ini adalah macam-macam pola bilangan. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Yang pertama adalah pola bilangan garis lurus. Pola bilangan garis lurus ini adalah pola bilangan yang membentuk garis lurus. Gambar-gambar ini, objek-objek yang berupa bola kasti ini anak-anak, ini namanya adalah konfigurasi objek. 1, 2, 3, 4, ini namanya adalah pola barisan bilangan. Angka 1, angka 2, 3, 4, ini 1, ini disebut suku ke-1, ya. Ini pola bilangannya. Ini disebut suku ke-2, ya. Jadi bilangan yang ada pada barisan pola bilangan ini namanya suku. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Nah, kalau kita lihat di situ, kalau bolanya 1, maka pola bilangannya menunjuk angka 1. Kalau 2, 2. Di sini keteraturannya apa anak-anak? Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Dan seterusnya. Ditambah 1.
ditambah 1. Selisih 1. Sehingga kalau suku ke-1 ini 1, suku kedua 2, maka dapat dirumuskan suku ke N pada pola bilangan garis lurus itu sama dengan N. Jadi sesuai dengan konfigurasi objeknya. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola yang dibentuk dari beberapa bilangan ganjil. Ayo. 1, 3, 5, 7. Kalau kalian lihat di sini dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Keteraturannya bagaimana anak-anak? Selisih 2. Selisihnya 2. Nah, maka dirumuskan 2N min 1. Ini untuk rumus suku ke N pada pola bilangan ganjil. Yang berikutnya ada pola bilangan genap. Namanya pola bilangan genap berarti dia dibentuk dari beberapa bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8. Sehingga rumus suku ke N pola bilangan genap dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Ini berarti bagaimana? Halo, anak-anak? Ditambah 2. Ditambah 2. Ya, berarti kalau dia pada pola ke-1, maka 2 kali 1. Pola kedua berarti 2 kali 2 dan seterusnya. Yang berikutnya ada pola bilangan persegi. Namanya bilangan persegi berarti dia membentuk pola persegi. Persegi itu apa? Kuadrat. Nah, kita lihat susunan gelas yang pertama 1, susunan yang kedua 4, susunan yang ketiga 9, susunan yang keempat 16. Kalau kita lihat di sini anak-anak, suku ke-1-nya ini 1. Supaya jadi 1, oh ternyata 1 ini 1 kuadrat. 4 ini diperoleh dari 2 kuadrat. Suku ketiga ini berarti 3 kuadrat dan seterusnya. Jadi rumus suku ke N pola bilangan persegi adalah N kuadrat. Nah, pola bilangan persegi panjang. Suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Nah, dirumuskan dengan N dikali N plus 1. Ini suku pertama berapa? 2. Suku kedua 6. Suku ketiga 12. Diperoleh dari suku pertama ini berarti 1 baris ya, dikali 1 ditambah 1. Suku kedua berarti 2 dikali 2 ditambah 1. Suku ketiga diperoleh dari 3 dikali 3 ditambah 1. 1, 2, 3 itu apanya Bu? Dilihat barisnya ini ya. Ini barisnya 1, ini barisnya 2, ini barisnya 3 ya. Terus ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga ini adalah suatu barisan bilangan yang membentuk pola segitiga. Kalau kalian amati di sini 1, pola ke-1 1, kedua 3, ketiga 6, keempat 10. Kalau kalian lihat di sini dari 1 ke 3 ditambah berapa anak-anak? 2. 2. 3 ke 6. 3. 6 ke 10. 4. Kalau kalian pakai cara manual, nanti tinggal menambahkan, oh ini ditambah 2, ini ditambah 3, ini tambah 4. Berarti suku berikutnya ditambah berapa anak-anak? 5. Ditambah 5 dan seterusnya. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Maka rumus yang digunakan untuk menentukan suku ke N pola bilangan segitiga adalah setengah N dikali N plus 1. Bu, ini artinya apa? N ini adalah anggota himpunan bilangan asli.
Berikutnya, ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Bilangan-bilangan pada segitiga Pascal ini memiliki aturan jika dua bilangan yang saling berdekatan dijumlahkan, ini akan menghasilkan bilangan-bilangan pada baris selanjutnya, kecuali satu. Gambarnya sudah jelas anak-anak? Jelas. Jelas. Kita lihat di situ, baris ke-1, bilangannya berapa anak-anak? Baris ke-1. Baris ke-1 bilangannya 1 ya. Nah, 1 ini dijumlahkan dari mana? Tidak ada temannya, dia sendiri ya 1. Terus baris kedua berapa? 2. 2 ini diperoleh dari bilangan yang saling berdekatan mana? 1 tambah 1. Ya, 1 hijau ditambah 1 biru. Nah, baris ketiga berapa nilainya? 4. 4 ini diperoleh dari mana anak-anak? 1 hijau ditambah 2 biru ditambah 1 pink. 1 hijau ditambah 2 biru ditambah 1 pink. Nah, ternyata anak-anak, baris ke-1 yang sama dengan 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Baris kedua, 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Baris ketiga, 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga nanti baris ke N, kalau kalian lihat, baris ketiga itu 2 pangkat 2. Berarti pangkatnya diapakan? Berkurang. Ya. Kalau baris ketiga berarti 2 pangkat 3 min 1. Berarti hasilnya 2 pangkat 2. Sehingga rumus suku ke N pola bilangan segitiga Pascal adalah 2 pangkat N min 1. Nih, sudah jelas kira-kira anak-anak? Jelas. Jelas ya. Sudah belajar tadi malam ya. Terus ini adalah pola bilangan Fibonacci. Jelas kelihatan anak-anak? Jelas, Bu. Bilangan Fibonacci ini diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Ya, barisan Fibonacci-nya di sini adalah yang huruf merah. Ya, yang huruf merah ada di samping ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Oh, tadi barisan bilangan Fibonacci ini diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti kalau 2 ini anak-anak diperoleh dari mana? 1 ditambah 1. Ditambah 1. Kalau 3? 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. Kalau 8? 5 ditambah 3. 5 ditambah 3. Kalau 89? 55 ditambah 34. Misalnya Bu Guru punya barisan bilangan Fibonacci 5, 8, 13, A. Terus A isinya berapa kira-kira anak-anak? 21. 21, pinter. Kalau B? Berapa? Ayo. 34. 34. Pinter ya. Jadi sudah mengerti ya barisan Fibonacci itu diperoleh dari menjumlahkan suku sebelumnya, 2 suku sebelumnya ya. Nah, ini contoh soal. Dilihat. Setiap siswa diwajibkan untuk menggambar segitiga sebanyak nomor urut absennya yang digabungkan memanjang seperti berikut ini. Nah, jika Budi memiliki nomor absen 25, berapa banyak garis yang harus ditarik untuk membentuk gambar tersebut, anak-anak? Nah, untuk mengerjakan ini, kalian boleh menggunakan bantuan tabel.
Boleh ya. Tidak pakai tabel, Bu? Boleh. Tergantung kalian mana yang lebih mudah. Karena pembelajaran kemarin kan sudah diajarkan. Nah, untuk mengerjakan ini anak-anak, kita tuliskan dulu pola bilangannya. Ini pola bilangan ke-1. Ya, berapa bilangannya? Kalau diubah menjadi barisan bilangan 3. Pola kedua 5. 5. Pola ketiga 7. 7. Pola keempat 9. 9. Penyelesaiannya adalah, nah seperti ini. Kalau pakai tabel, kita anggap pola ke atau suku ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N. Lalu kita masukkan bilangannya. Nah, jadi konfigurasi objeknya tadi diubah menjadi pola bilangan. Pada pola ke-1 berapa? Pada pola ke-1 berapa? 3. Terus pola kedua 5. 5. Pola ketiga 7. 7. 7. Pola keempat 9. 9. Dan seterusnya ya anak-anak. Nah, setelah kita memasukkan dia pola keberapa dan barisan bilangannya itu berapa, kita cari hubungan dari polanya ini atau suku ke-nya dengan pola barisan bilangannya. Kita lihat anak-anak, dari 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, itu keteraturan apa yang kalian dapatkan? Selisih 2. Selisih 2. Hah? Naik 2. Naik 2 atau bertambah 2. Kalau sudah ketemu, ini bertambah 2, Bu, selisihnya 2. Maka kita bisa menentukan rumus persama atau persamaannya ini langsung dituliskan. 2 kali. Nah, bagaimana mendapatkan rumus suku ke N? Kita lihat hubungan dari polanya dengan barisan bilangannya. 2, kalau kita hubungkan dengan pola ke-1, berarti 2 kali 1. Sementara pola bilangannya menunjukkan angka 3. Supaya menjadi 3, ini harus diapakan anak-anak? Ditambah 1. Ditambah 1. Ya. Terus, untuk yang 5, berarti 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 ditambah 1. Ngerti? Terus yang sip, yang ketiga 2 ditambah 3. 2 kali 3 ditambah 1. Kalau yang keempat 2 kali 4 tambah 1. Ditambah 1. 4 ditambah 1. Bu, itu 2-nya kok tetap 2, 2, 2, 2. Tadi diperoleh dari selisih suku ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya ya anak-anak. Jadi kalau di sininya N, maka rumusnya bagaimana? 2 kali N tambah 1. 2 kali N ditambah 1. Yang lainnya sudah mengerti anak-anak? Mengerti. Sehingga diperoleh rumus suku ke N adalah 2 kali N plus 1. Ya. Jadi yang dipakai yang ini rumusnya. Pola ke-25 berarti bagaimana anak-anak? Pola ke-25 berarti 2 dikali 25 ditambah 1 dapat berapa? 51. 51. Ya, pinter. Jadi banyaknya garis yang harus ditarik Budi untuk membentuk garis pada nomor urut ke-25. Ada berapa garis anak-anak? 51 garis. Dari sini sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, pinter. Nah, berikutnya ini adalah masalah yang harus kalian pecahkan di dalam LKPD. Jadi nanti kalian bekerjanya secara kelompok melalui grup WA. Boleh meninggalkan Jimit, ya, tapi nanti kembali lagi.
Ya, dioptimalkan diskusi dengan teman satu kelompoknya. Nah, masalah 1, nah, tentang pertumbuhan pohon. Terdapat sebuah pohon yang berumur 6 tahun. Pohon tersebut mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, sehingga jari-jari pohon tersebut akan terus bertambah. Ini adalah tabelnya dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, berapa milimeter pertambahan jari-jari pohon dalam setiap tahunnya? Tuliskan alasanmu. Yang B, berapa jari-jari pohon tersebut pada tahun ke-10? Yang C, jika pertambahan jari-jari pohon stabil untuk setiap tahunnya, maka tahun keberapa pohon memiliki jari-jari sebesar 48 mm? Nah, yang D, kalian disuruh membuat rumus dari pola tersebut ya. Nah, ini masalah 2. Sebuah kardus makanan berbentuk kubus memiliki sisi sebanyak 6. Tiap sisi tersebut akan distiker dengan tulisan jangan dibanting dengan ukuran 1 cm persegi ya. Gambarnya seperti ini. Berapa banyak stiker yang ditempel pada 3 tumpukan kardus makanan? Yang B, berapa banyak stiker yang ditempel pada 5 tumpukan kardus makanan? Tentukan pola atau rumus suku ke N. Setelah mendapatkan rumus dari pola, berapa banyak stiker yang tertempel jika kardus makanan ditumpuk sebanyak 25? Tetap bekerjanya nanti kalian secara kelompok anak-anak. Pembagian kelompoknya masih tetap seperti minggu yang kemarin ya. Iya, Bu. Nah, ini sudah, silakan kalian boleh meninggalkan Jimit. Terus setelah itu kita berdiskusi melalui grup WA. Bu Guru memantau diskusi kalian. Jadi nanti kalau kalian ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Nanti kembali jam 8 lebih 45 menit. Ya. Ya, Bu. Nah, boleh meninggalkan Jimit anak-anak. Itu dari sinyalnya Aldi, coba kembali masuk lagi. Sudah, Bu. Anak-anak, LKPD-nya sudah Bu Guru bagikan lewat WA Group. Silakan melihat LKPD-nya nanti untuk didiskusikan dengan teman satu kelompoknya, ya. Nanti silakan dibagi peran masing-masing. Siapa saja yang mengerjakan nomor ini sehingga nanti bisa cepat terselesaikan materinya. LKPD-nya maksud Bu Guru ya. Anak-anak silahkan dikoordinasikan dengan teman satu kelompoknya. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Saya mengerjakan masalah 2 yang A dan D.
Saya ngerjakan masalah 1C dan masalah 2 yang C. Iya, anak-anak silakan dibagi ya cara mengerjakannya, terus nanti dicari penyelesaiannya di buku paket atau dari referensi yang lainnya. Ayo teman-teman, siapa yang mengerjakan nomor 1 atau 2? Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Kelompok 1 silakan dibagi dengan teman satu kelompoknya, siapa saja nomor ini silakan dibagi peran. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Kelompok 2 mana belum muncul? Silakan dikerjakan anak-anak. Mencari referensi dari buku atau bahan yang lainnya yang sekiranya kalian bisa mengerjakan. Aku ngerjakan masalah 1 yang A sama ngerjakan masalah 2 yang C ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan masalah 2. Wah, pinter ini kelompok 5 ini sudah selesai. Nah, nanti anak-anak setelah ada jawaban nomor 2, nanti silakan dipadukan, terus disalin jadi 1 ya. Kelompok 2, silakan dibagi dengan temannya. Ya, nanti setelah selesai digabungkan jadi 1, jawaban nomor 1 dan nomor 2. Teman yang lainnya, ayo diskusinya diramaikan. Anak-anak, kegiatan kalian berdiskusi ini Bu Guru nilai ya sebagai penilaian sikap kalian. Jadi harus aktif dalam berdiskusi. Silakan jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, boleh bertanya. Mungkin LKPD-nya ada yang kurang jelas. Ya, anak-anak silakan digabungkan kalau sudah ada jawaban lengkap nomor 1 dan nomor 2. Silakan digabungkan jawabannya. Tidak ada kendala? Lancar semua ini ya? Sebentar teman-teman, jawabannya saya gabung dulu. Yang nomor 1 apakah sudah selesai, Ham? Ya, sip. Digabungkan ya.
Ya, dilanjut kelompok 2. Kalau sudah selesai, ya digabungkan untuk kelompok 6, nomor 1 dan 2-nya. Anak-anak, jika ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Kalau nanti sudah selesai, silakan kembali ke Gmeet. Ya, kalau sudah selesai anak-anak digabungkan, nanti terus kita kembali ke Gmeet ya untuk presentasi. Masih ada waktu anak-anak untuk menggabungkan jawaban kalian nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikirim ke WA kelompoknya. Ya Aldi, ada apa? Angkat tangan. Kepencet, Bu. Oh ya. Iya, sudah kelompok 6, sudah kelompok 1. Sudah digabungkan apa belum? Sebentar Bu, masih moto. Oh iya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah selesai kelompok 4? Mana jawaban masalah 2? Ayo segera difoto, dikirimkan ke kelompok. Nah. Silakan digabungkan jawabannya. Ya, anak-anak boleh kembali ke Gmeet yang sudah selesai. Kelompok 4, gabungan jawabannya ya. Nomor 1 dan nomor 2.
Jadi dalam satu kertas sudah ada jawaban 1A, B, C, D, 2A, B, C, D. Anak-anak boleh kembali ke jimit yang sudah selesai? Ya, benar. Ini punya kelompok 4, sip. Ya, silakan kembali ke jimit anak-anak. Teman-temannya disuruh kembali ke jimit ya kalau sudah selesai. Ya, Bu. Ya. Sudah kembali semua? Halo, anak-anak? Ya, Bu. Halo. Ya, sudah kembali semua. Masih ada yang belum kembali ya? Ayo teman Iya, satu Bu. kelompoknya mengingatkan teman yang lainnya. Ayo untuk segera kembali ke jimitnya. Setelah ini kita presentasi. Bu Guru tunjuk atau ada yang mau dengan sukarela untuk presentasi? Ayo. Siapa yang mau presentasi? Halo anak-anak. Halo. Iya. Ayo. Kelompok mana yang mau presentasi? Atau Bu Guru tunjuk kelompoknya yang mau presentasi? Ditunjuk aja, Bu. Ditunjuk aja. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Kelompok 1, coba yang presentasi. Mana Ya, kelompok Bu. 1? Nah, Bu Guru bagikan ini ya. Sebentar, ini pekerjaan kelompok 1. Nah, nanti kalian biar bisa melihat pekerjaan kelompok 1. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Nah, ayo kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Nanti kelompok Sorry, lain yang Bu. tidak presentasi, silakan mengomentari temannya yang sedang presentasi, memberi masukan, tanggapan ya. Ayo nomor 1. Penyelesaian masalah 1. A. Pertambahan jari-jari setiap tahun adalah bertambah 4 mm atau selisih 4 mm. Ya, terus? B. Jari-jari pada tahun ke-10 adalah 40 karena 4 kali 10 sama dengan 40 mm. Ya, yang C? Mencapai jari-jari 48 mm pada tahun ke-12 karena 48 dibagi 4 sama dengan 12. Terus yang D? D. Menentukan rumus. Rumusnya adalah 4 kali N. Sudah, coba. Untuk kelompok yang lain, benarkah yang nomor 1A, pertambahan jari-jari setiap tahunnya itu 4 mm anak-anak? Benar.
Betul, Benar. Bu. Ya. Nah, di sini kelompok 1 menuliskan 4M ya. Yang benar 4 mm. Jadi M-nya ada 2 ya. Iya, Bu Karena Lupa. apa? Dia bertambah dari 4 ke 8, 8 ke 12 itu selisihnya 4 ya, atau bertambah 4 setiap tahunnya. Yang B, benarkah jari-jari pada tahun ke-10 itu 40 mm? Halo? Benar, Benarkah? Bu. Benar ya. Karena pertambahannya setiap tahun 4, berarti di tahun ke-10 berarti 4 dikali 10. Hasilnya 40 mm. Kelompok yang lain juga benar? Benar. Benar, Bu. Benar. Ya. Yang C, Benar, Bu. mencapai jari-jari 48 mm pada tahun keberapa? Punya saya dibagi, Bu. Boleh ya. Jadi 48 mm dibagi selisihnya tadi atau pertambahan tiap tahunnya tadi 4. Jadi 48 dibagi 4 sama dengan 12. Benarkah rumusnya itu 4N, anak-anak? Betul. Benar, Bu. Benar, ya. Sekarang kita ke nomor 2. Coba, nomor 2. Penyelesaian masalah 2. A. Banyak stiker yang ditempel pada tumpukan 3 kardus makanan adalah 14 stiker. Ya. Coba sebentar. Anak-anak, kalau kita lihat dari pola bilangan yang terbentuk, pada tumpukan kardus pertama, stikernya berapa, anak-anak? 6. 6. Pada ya, 2 kardus stikernya ada 10. 10. Nah, bagian yang berdempetan itu tidak usah dipasangi stiker ya. Sehingga kalau tumpukan kardusnya itu ada 3, banyak stikernya adalah 14 stiker. Benar, anak-anak? Benar, Bu. Benar. Betul, Bu. Ya. Sekarang yang B. B. Banyak stiker yang ditempel pada 5 tumpukan kardus makanan adalah 22 stiker. Benar, anak-anak? Ada 22 stiker? Ya. Benar. Benar, Bu. Betul, Oke. Bu. Ya, rumusnya? Rumusnya apa, anak-anak? 4 kali N tambah 2. 4 dikali N ditambah 2. Lanjut, Mbak Ruri. Yang D. C. Rumus ke N dan banyaknya kardus makanan sama dengan 4 kali N ditambah 2 atau 4N plus 2. Ya. Jadi, pada pola ke-25 berapa? Banyaknya stiker yang ditempel pada pola ke-25 adalah 102 karena 4N plus 2 sama dengan 4 dikali 25 ditambah 2. 4 kali 25 100 dan ditambah 2 sama dengan 102. Benar, teman-teman yang lainnya? Kelompok yang lainnya? Benar. Betul, Bu. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah benar ya? Bisa kali. Yang lainnya, Bu Guru tadi lihat sudah bagus, sudah banyak yang benar ya. Ini punya kelompok 6 juga. Nah, ini sama. Sama ya. Ini nomor 1-nya. Nomor 2-nya ini, nomor 2-nya. Ketemunya juga 102. Sip, pinter. Terus kelompok 3 ini gabungannya juga sama, jawabannya ada 102. Dari atas ke bawah benar juga, pinter. Terus kelompok 3, kelompok 2. Nah, ini punya kelompok 2 juga sama hasilnya. Nah, ada yang berbeda cara, tidak apa-apa ya. Terus kelompok 4 ini ya sudah sama, ada 102. Sudah benar semua anak-anak. Sip.
Nah, sekarang ada yang ditanyakan dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi anak-anak? Ada yang ditanyakan apa tidak? Sudah jelas semua materi dalam LKPD tadi? Jelas. Sudah jelas, Bu. Jelas. Ya. Nah, untuk sekarang, jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau sudah jelas semua, maka kita ke acara berikutnya. Apa itu? Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, anak-anak, bagian manakah yang menarik menurut kalian? Ayo, saat apa? Hah? Halo? Penyelesaian masalah 2 yang D. Oh, kalian sangat tertarik berarti mengerjakan masalah 2 ya? Dari pembelajaran hari ini yang menarik kalian, kesan kalian pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak? Menyenangkan. Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Ayo. Apa, Bu? Bagian mana yang menyenangkan? Bagian menjawab gitu. Oh, bagian menjawab. Ada lagi? Bertemu dengan teman. Bagian bertemu dengan teman. Bagian ketika kalian diskusi berarti ya. Bertemu dengan teman saat diskusi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari apa saja anak-anak tadi? Yang pertama kita mempelajari tentang konfigurasi objek. Ya. Tadi berupa apa konfigurasi objek anak-anak? Halo? Halo. Anak-anak, hari ini kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita mempelajari apa yang pertama? Tentang konfigurasi objek. Ya, berupa apa tadi konfigurasi objek anak-anak? Berupa Halo? Halo. Berupa apa anak-anak konfigurasi objek? Kumpulan objek dengan Kumpulan objek dengan pola tertentu. Ya. Yang kedua, kita mempelajari apa anak-anak? Pola bilangan. Pola Iya, bilangan. pola bilangan. Yang ketiga, kita mempelajari apa anak-anak? Mencari hubungan antara pola KN. Iya, yang ketiga kita mempelajari tentang menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, adakah yang belum paham dari semua materi yang kita pelajari hari ini anak-anak? Enggak. Sudah paham semua? Sudah. Sudah paham. Ya. Ya. Kalau sudah, maka sekarang Bu Guru ingin mengetahui ketercapaian kalian ya dalam memahami materi yang sudah Bu Guru berikan ya. Nah, dengan apa kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, sebentar lagi Bu Guru bagikan lewat WA grup. Nanti silakan dikerjakan. Waktunya 5 sampai 7 menit ya. Ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sudah bisa dikerjakan sampai jam 8 lewat
sampai jam 9 lewat 7 menit. Nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Tidak usah keluar dari grup WA ya, grup Gmeet ya. Iya, Bu. Dikerjakan, diberi nama, diberi nomor absen ya, dan kelas. Yang kerjakan itu, Bu, PDF 2. Oh iya, yang PDF 2 yang keterampilannya dikerjakan nanti sore. Maksudnya itu dikumpulkan nanti malam. Itu untuk tugas kalian di rumah yang keterampilan. Yang mana yang dikerjakan? Yang penilaian pengetahuan 2 ya. Nah, Bu Guru kasih dokumen Word sama PDF. Nanti Ya. tidak bisa yang Word, bisa buka yang PDF ya anak-anak. Ya. Nah itu. Adakah yang tidak bisa dibuka? Kalau tidak bisa dibuka, saya bukakan. Ini anak-anak yang tidak bisa dibuka, bisa melihat ke Gmeet ya. Ya. Soalnya hanya 4. Ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kalau ada soal yang belum jelas anak-anak. 1, 2, 3, 4. Silakan ditanyakan. Biar nanti. Yang nomor 1 itu gimana? Nomor 1 itu kalian disuruh menggambarkan bangun berikutnya pada titik-titik yang disediakan. Kamu gambarnya ya di kertas kamu. Kamu lihat di sini polanya dulu. Pola ke-1 ada berapa kotaknya? 1. 1. Pada pola kedua berapa kotaknya? Ya. 3. Pada pola ketiga kotaknya berapa? 6. 1 ke 3 ini ditambah berapa? 2 ditambah berapa? Ini 1, ini 3. Ditambah berapa? Tambah 1. 1, ini 3. Tambah 2. Ditambah 2. 3 ke 6 ditambah berapa? 3. 3. Kalau pola ke-1 ke pola kedua ditambah 2, berikutnya ditambah 3. Berarti pola berikutnya ditambah berapa? 4. Gambarnya bagaimana? Di situ kalian menggambar ya. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak. Tidak, ya. Sudah ada yang selesai anak-anak?
Sudah Bu, saya tadi kirim. Oh, sudah ada yang kirim. Saya. Iya, sebentar. Guru lihat. Bentar ya. Oh, sudah banyak yang mengumpulkan. Yang lainnya Bu Guru tunggu. Ini punya Ruri. Ngumpulkannya bukan di kelompok ya anak-anak, tapi pribadi. Bukan kelompok. Ini punya Ruri. Di mana, Bu? Di WA Japri ke Bu Yuyun. Dikasih nama dan kelas ya. Dikasih nama dan kelas. Ini Ruri sudah selesai. Ini punya siapa ini? Riang Tania juga sudah selesai. Terus ini punya kelompok 4. Nah, ini punya pribadi ya, bukan kelompok ya. Iya Bu. Iya, ngumpulkannya pribadi. Terus ini punya Dina. Yang lainnya Bu Guru tunggu anak-anak. Sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Ini punya punya Dina. Yang lainnya Bu Guru tunggu, masih ada waktu. Nggih. Ini temannya ada yang belum kembali. Dikasih tahu teman-temannya ya untuk kembali ke Jimit anak-anak. Nah. Anak-anak silakan kembali lagi ke Jimit ya. Iya, Bu. Ini punya Arya Sabil. Iya. Terus ini punya Kirani. Mengerjakannya anak-anak yang pengetahuan. Yang dikerjakan yang pengetahuan. Untuk yang keterampilan itu dikumpulkan nanti. Paling lambat jam 8 malam. Sekarang yang dikerjakan yang pengetahuan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, ini punya teman kalian, sudah ada beberapa yang masuk. Ini punya Indi, sudah selesai. Ya, dilihat lagi anak-anak soalnya. Ya, ini punyanya, ini punya siapa ini? Punya siapa ini anak-anak? 217 namanya siapa? Felix, ya. Punya Felix sudah mengumpulkan. Arya, Jihan, terus yang lainnya anak-anak sudah selesaikah? Ayo. Yang lainnya Bu Guru tunggu. Belum, Bu. Belum. Ini punya Jihan. Ayo yang lainnya Bu Guru tunggu. Ya, ada yang betul. Usahakan kalau menggambar pakai penggaris ya anak-anak. Biar rapi. Biar bagus gambarnya. Ya. Iya, Bu. Sekarang mengumpulkannya pakai nomor pribadi, bukan pakai kelompok. Ya, ini masih ada yang mengumpulkan kelompok. Ya, ini punya Kirani.
Sebentar. Ah. Ini punya Kirani ya, betul. Ah. Iya, betul. Ah. Ini punya Salsabella. Oh, Salsabella ini sudah mengerjakan pengetahuan dan juga keterampilan. Sip, hebat. Yuk, yang lainnya ditunggu anak-anak. Ya. Yang belum selesai, nanti Bu Guru tunggu. Ini punya Astrid. Ini punya Laura. Iya, ini betul. Ini punya Laura. Ya. Sudah anak-anak? Sekarang kita yang belum selesai, Bu Guru tunggu ya jawabannya anak-anak. Sampai kalau yang pengetahuan, setelah ini harus dikumpulkan. Kalau yang keterampilan, paling lambat nanti kalian jam 8. Sudah? Pembelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan anak-anak. Ya, Ilham, silakan bertanya, Le. Tugas itu dikumpulkan di WA grup, WA pribadi, dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Kalau yang pengetahuan, hari ini harus selesai. Setelah ini harus dikumpulkan. Kalau yang keterampilan, itu PR kalian di rumah. Tetapi pengerjaannya nanti malam. Maksudnya batas terakhir kalian mengumpulkan itu nanti malam. Yang lainnya sudah jelas anak-anak? Sudah. sekolah. Sudah dari semua materi yang kita pelajari hari ini sudah jelas semuanya? Sudah. Sudah. Kita bertemu lagi minggu depan, tetapi dengan submateri yang berbeda. Kalau kemarin kita menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan, hari ini menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Minggu depan kita mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Nanti disiapkan semua perlengkapannya untuk mempelajari materi barisan dan deret aritmatika. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Ya. Jangan lupa anak-anak untuk selalu bersyukur atas apapun yang kita miliki hari ini. Tolong diingatkan pada teman-temannya yang hari ini tidak bisa hadir agar melihat tayangan video yang Bu Guru bagikan nanti di grup WA kelas ya, bukan WA kelompok. Nanti teman-temannya yang belum bisa hadir biar sama seperti kalian bisa mengikuti pembelajaran tetapi melalui video ya. Kita doakan semoga minggu depan teman kita sudah bisa ikut bergabung dengan kita ya. Bu Guru minta tolong Mbak Uri untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Jimit ya. Iya. Ya, Bu. Jangan lupa subscribe.